Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Mutakin Rumah Pramono dengan NIM 241091131310044. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi. Membahas sedikit saja tentang kardiorespirasi. Jadi kardiorespirasi adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan juga pembuluh darah untuk menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghilangkan limbah metabolisme selama aktivitas fisik. Sebenarnya di kardiorespirasi bukan cuma ada jantung, paru-paru, dan pembuluh darah, tapi juga bagaimana nanti kita mempelajari oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita nanti bakal mempelajari anatomi dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, sampai nanti ke paru-paru, lalu lanjut nanti ke pembuluh darah, lalu ke jantung, ke pembuluh darah, lalu disebarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Dengan dokter pengampu, dokter Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Oke, mungkin kita masuk ke anatomi yang pertama yaitu anatomi respirasi. Jadi di sini aku sedikit menjelaskan kalau misal kita membahas tentang anatomi respirasi, yang pertama kita pikir pasti akan berpikir hidung ya. Jadi sedikit saja nanti kan udara bakal masuk ke sini, lalu di sini ada penyaring udara, terus pelembab udara juga, lalu udaranya akan masuk lewat saluran sini lalu ke bawah dan ke paru-paru kan. Jadi di nasus atau biasa kita sebut rongga hidung di sini itu yang pertama ada beberapa komponen-komponen anatominya. Yang pertama ada di sini vestibulum nasi. Jadi nasi itu hidung, lalu ada vestibulum. Vestibulum itu artinya ruang tamu. Jadi di sini adalah ruang tamu hidung. Nah, lalu di sini setelah udara masuk, bakal disaring yang di sini ada namanya konka. Nah, konka itu apa? Konka ini kayak lipatan daging gitu. Jadi dia melipat ini, menutup ini. Itu untuk saluran nafas kita. Nah, ada tiga konka. Yang pertama adalah konka nasalis superior, konka nasalis media, dan konka nasalis inferior. Nah, FYI, konka nasalis media ini adalah konka terbesar yang kita miliki ya. Nah, setelah udara disaring, udara ini akan masuk ke sini, faring. Lalu, sebelum kita lanjut ke faring, aku mau jelasin dulu bahwa sebenarnya di bawah bawah konka itu ada namanya meatus. Meatus itu kayak lubang gitu, kayak jalur masuknya udara gitu. Jadi konka kan tadi ada lipatannya gitu, kayak ada daging yang eh, menutup gitu. Nah, lipatan daging itu kan pasti menimbulkan adanya rongga ya. Nah, rongga itu kita namakan sebagai meatus. Yang pertama sama kayak tadi ada meatus nasi superior, meatus nasi medius atau meatus nasi yang tengah, lalu ada meatus nasi inferior. Sini udara akan masuk lewat sini, sini, sini dan akan dilembabkan serta disaring. Wah, intinya nanti udara akan disaring di bagian hidung sini. Oke, lanjut ke faring. Jadi di faring ini ada lanjutan udara ketika nanti sampai hidung ya, straight gitu. Dari hidung ke sini. Oh ya, sedikit menjelaskan apa yang terjadi ketika kita nafas melalui mulut. Nah, kita tadi tahu bahwa di hidung ada part yang namanya konka sama meatus yang berfungsi nanti di situ ada silia-silianya berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran gitu. Nah, kalau misalnya kita bernafas melalui mulut di sini bisa dilihat itu ada cuma ada lidah sama ada palaut bendul yang naik mulut. Nah, itu tuh bisa kita lihat kan nggak ada yang namanya penyaring udara gitu ya. Jadi udara kotor tuh langsung masuk ke sini dan itu tidak bagus lah untuk sistem pernapasan kita. Nah, lanjut ke faring. Di faring ini eh, ada yang namanya koana. Sebenarnya koana ini menempel lebih tepatnya perbatasan antara hidung dan juga faring gitu. Ada koana. Lalu ada yang di sini yang perbatasan antara faring dengan mulut namanya isthmus faecium. Terus di sini ada namanya fossa Rosenmuller. Itu eh, di sini itu rawan terjadi kanker karena apa? Karena bagian sini itu eh, terjadi peralihan epitel. Jadi ada beberapa epitel di sini dan itu rawan sekali terjadi mutasi.
sedikit review saja. Jadi di faring itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama di sini nasofaring, orofaring, laringofaring gitu. Jadi yang nasofaring itu hidung, lalu faring di bagian sini. Jadi perbatasan antara hidung dan juga faring. Lalu di sini oro itu mulut, orofaring dan laringofaring di sini. Yang bagian menuju faring. Nah, di sini lanjut. Ini adalah epiglotis ya, tapi gambarnya agak ke potong. Jadi sedikit saja di sini nanti ada namanya epiglotis. Jadi fungsinya epiglotis, ketika kita menelan makanan, makanan itu akan terdorong ke sini, seret. Nah, lalu makanan itu nanti akan jatuh ke sini, seret, dan ke lambung. Sedangkan ketika ada udara yang masuk, udara itu masuk langsung ke sini, ke laring gitu. Nggak apa namanya. Jadi ini tuh sebenarnya fungsi utamanya untuk mencegah makanan masuk ke laring gitu. Kalau misalnya makanan itu masuk ke laring, terus ke paru-paru itu bakalan eh, bisa menyebabkan terjadi kematian gitu ya. Karena kita kan di situ nggak bisa bernafas ya. Kalau ada makanan masuk tersumbat ke situ. Nah, maka disinilah fungsi epiglotis untuk menutup jalan masuknya makanan. Jadi makanan akan teralihkan untuk masuk ke lubang yang ini. Kan di sini ada kita lihat ada dua lubang ya. Nah, di sini di epiglottis itu nanti ke bawah ada yang namanya eh plica vokalis dan plica vestibularis. Jadi plica itu apa sih? Plica itu sebenarnya pita suara. Jadi ini sebenarnya pita suara kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong gitu, itu nanti dia bakal bergetar gitu dan menimbulkan suara. Itu kurang lebihnya. Nah, setelah tadi udara dari hidung ke faring terus ke laring di sini lewat ngelewatin laring. Di sini kita ke trakea. Jadi trakea sendiri itu tuh terdiri atas kartilago. Jadi kartilago itu adalah tulang lunak. Jadi trakea itu terdiri dari kartilago yang berbentuk cincin. Ini kita lihat di sini bahwa trakea itu berbentuk cincin. Nah, yang di belakang trakea ini adalah musculus trachealis. Nah, jadi di sini udara bakal langsung masuk ke sini, seret. Nah, di sini bakal ada eh, sila-sila lagi ya sebenarnya yang nanti bakal kalau misal ada kotoran gitu, bakal diangkat ke atas gitu. Jadi rambut-rambut itu bakalan mendorong untuk debu-debunya atau kotor-kotorannya itu ke atas, lalu akan lanjut lagi ke laring, faring, lalu dibatukan dan dikeluarkan lewat mulut biasanya. Ya. Nah, ke trakea. Jadi eh habis udara masuk melalui trakea, udara bakalan ke bronkus. Nah, ini bronkus ya. Percabangan terus jadi bronkus. Bronkus itu sebenarnya percabangan dari trakea, teman-teman. Nah, di bronkus ini nanti bakalan bercabang jadi dua. Nah, bronkus inilah nanti yang jadi percabangan dua, terus di sini adalah paru-paru. Nah, bronkiolus ini udah ada di dalam paru-paru. Jadi kita nggak bisa lihat langsung mana sih itu bronkus di dalam anatomi ya. Bronkiolus maksudnya. Nggak bisa kita lihat. Jadi karena itu udah masuk gitu ke dalam paru-paru kita gitu. Kalau bronkus ini masih bisa kelihatan gitu. Kalau misalnya kita lihat dari anatomi langsung gitu ya. Nah, oke mungkin habis di sini ada bronkus, terus lanjut lagi ke bagian yang kecil banget di sini ada namanya bronkiolus. Nah, di sinilah terjadinya pertukaran oksigen. Jadi dari trakea ini nanti udara bakal dibawa ke sini, terus dipecah jadi dua di sini, dipecah di sini ini namanya eh, bifurcatio trakea atau percabangan dari dua trakea. Nah, di dalam sini tuh juga ada namanya eh, karina. Itu sebenarnya sama aja, tapi bifurcatio itu dari luar, sedangkan karina itu dari dalam gitu ya. Ada percabangan di sini. Nah, setelah dari trakea terus ke bronkus, lalu ke bronkiolus.
Nah, udara tuh di bronkiolus tuh masih belum bisa menyebar gitu ke pembuluh darah, perserapan pembuluh darah. Nah, makanya dia butuh part yang lebih kecil lagi, namanya adalah bronchio, ada namanya di sini bronchiolus. Nah, di bronchiolus nanti di sini adalah di sini alveolus. Bisa kita lihat ini kecil banget ya. Jadi dia kayak bercabang-cabang gitu ya. Jadi eh, sangat kecil di dalam paru-paru kita. Nah, itu nanti yang membentuk paru-paru kita. Oke. Lalu di sini aku sedikit menjelasin setelah tadi dari bronchus, bronchiolus ke alveolus, kita masuk ke paru-paru. Jadi sedikit menjelaskan saja, paru-paru itu di tubuh kita ada dua, pulmo dexter dan juga pulmo sinister, pulmo kiri dan juga pulmo kanan. Nah, yang pulmo kanan itu eh, ada tiga lobus, ada tiga part dari pulmo kanan atau paru bagian kanan. Kenapa kok dia lebih banyak gitu? Karena yang di bagian kiri itu nanti ada jantung di sini. Nah, di sini ada jantung. Maka dari itu dia tuh nggak bisa segede paru kanan gitu ya. Nah, di sini eh oh, di sini ada lobus superior pulmodexter atau eh, part yang atas dari pulmo kanan ya. Ada lobus superior pulmodexter, ada lobus media yang di sini tengah ya. Part yang di tengah, lalu ada lobus inferior pulmodexter. Nah, kan ada part-partnya nih. Jadi pasti ada yang memisahkan kan. Nah, kalau misalnya part yang memisahkan itu kita sebut dengan visura. Nah, di sini ada tiga part, berarti ada dua garis yang memisahkan. Yang pertama adalah visura horizontalis, yang horizontal ini. Lalu ada visura obliqua, straight gitu. Ini garis yang paling gede ya. Nah, kalau yang di paruh sebelah kiri itu cuma ada dua bagian yaitu lobus superior, lalu ada lobus inferior. Nah, lobus atas sama lobus bawah. Jadi cuma ada satu doang bagian yang memisahkan, ada satu garis yang memisahkan yaitu visura obliqua. Tuh sedikitnya. Terus kalau misalnya kita balik dari belakang yang jadi nanti di bronkus ini ada yang menghubungkan sama paru-paru ini. Nah, apa namanya? Namanya adalah hilum pulmonis. Nah, terus di sini tuh bisa kita lihat selang-selang ini tuh itu nanti juga ada namanya. Jadi habis masuk sini, nah itu nanti apa namanya? eh ada vena, arteri, lalu ada bronkus yang nempel di sini. Nah, itu namanya hilum pulmonis. Jadi di sini bakal ada peredaran darah juga ya di sini. Nah, kalau misal di pulmodexter itu nanti ada yang paling atas sini itu namanya bronchus principalis dexter. Bronchus principalis itu yang mana? Wah, di sini nanti ada bronchus principalis. Di sini ada bronchus principalis. Di sini ya, bronchus principalis. Lalu ada arteri pulmonaris. Pulmonalis di sini, pulmonalis dexter ya. Lalu ada vena. Jadi vena itu ada banyak yang biru namanya vena. Dilihat di sini tuh tuh ketiganya dinamakan hilum pulmonis. Jadi hilum pulmonis itu cuman eh, kayak suatu eh, apa ya nama yang menggambarkan ketiganya gitu ya. Nah, kalau yang di kiri itu beda lagi. Yang di kiri itu yang pertama adalah ada arteri pulmonalis dulu, di sini ada arterinya dulu, lalu di sini ada bronchus principalisnya, lalu baru vena. Kalau misalnya jadi antara paru kiri sama paru kanan tuh udah beda gitu eh, tempat masuknya gitu, walaupun komponen-komponennya itu sama. Nah, sedikit penjelasan saja, eh, paru kan dia kayak kembang kempis gitu ya. Jadi dia tuh kayak selalu bergerak gitu kalau misalnya kita bernafas. Nah, maka dari itu dia butuh yang namanya pembungkus. Pembungkus ini fungsinya apa? Jadi pembungkus ini fungsinya
agar paru-paru itu ibarat kata tuh nggak lecet gitu kan, dia kan gerak-gerak terus gitu ya di dalam tubuh kita. Kalau misalnya bergesekan sama organ yang lainnya, otomatis paru itu rawan lecet. Kayak ibarat kata eh, pleura ini casingnya paru gitu. Biar walaupun dia kembang kempis gitu, dia tetap bisa melindungi paru. Nah, di sini pleura ada dua pleura yang nempel sama paru dan juga yang di luar paru. Nah, jadi untuk melindungi paru di antara pleura ini ada sedikit cairan. Nah, sedikit cairan itu tuh kayak ibaratnya tuh kayak pelumas gitu biar kalau gesekan itu nggak terlalu gesekan yang terjadi itu nggak terlalu tinggi itu karena ada cairannya gitu. Nah, pleura ini ada yang menempel sama paru, ada yang eh, nggak menempel sama paru. Yang menempel sama paru namanya pleura visceralis, lalu yang nggak nempel sama paru itu namanya pleura parietalis. Yang kita lihat di sini, ini namanya pleura parietalis. Itu yang berhubungan langsung sama organ-organ tubuh kita. Seret ini. Sebenarnya ada pars-parsnya di pleura ini yang di sini eh, pars diaphragmatica, terus ini pars costalis, yang di tengah sini pars mediastinum gitu ya. Aku nggak bisa jelasin secara rinci karena emang tidak memadai ya gambarnya ya di sini. Nah, FYI di jantung itu sebenarnya juga ada pleura namanya perikardium. Habis ini kita bahas jantung ya. Nah, di jantung itu ada yang namanya perikardium. Nah, kalau di paru itu namanya pleura, kalau misalnya di jantung itu namanya perikardium. Yang soalnya karena jantung itu kan sama kayak paru, dia berdetak terus. Kalau misalnya berdetak terus terus nggak ada yang lindungin, itu nanti bakalan eh, ibarat kita kayak lecet gitu. Kayak misalnya tangan kita digesek-gesek terus kan, karena tangan kita gerak-gerak terus. Nah, itu lama-lama bakalan lecet juga kan. Nah, itu mah fungsi pleura untuk melindungi si paru sama jantung itu. Lalu kita masuk ke bagian anatomi kardiovaskular. Nah, kardio itu apa? Kardio itu sebenarnya jantung. Jadi pompa dari seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Sebenarnya pompa dari pembuluh darah itu sebenarnya ada selain jantung ada vena, terus juga ada arteri itu sebenarnya ada pompa-pompanya. Tapi pompa utama dalam tubuh kita itu adalah kardio. Nah, kalau ada pompa, pasti juga ada selang kan. Nah, selangnya itu vaskular atau pembuluh darah gitu. Nah, sistem peredaran darah. Kita misal dulu kita SMP atau SMA pernah diajarin bahwa peredaran darah kita tuh eh, dari peredaran darah itu dari ada yang dari jantung ke paru-paru, terus nanti ke jantung lagi, terus diedarkan ke seluruh tubuh gitu ya. Terus nanti balik lagi ke jantung lagi. Jadi sedikit review aja. eh, di sini jantung itu ada eh, beberapa sirkulasi. Jadi sirkulasi pulmonal sama sistemik. Yang sistemik itu yang ke seluruh tubuh, sedangkan pulmonal itu ke paru-paru. Bisa dilihat di sini dari atrium atrium kiri ke ventrikel kanan, dipompa nanti ke paru-paru di sini, paru-paru seret gitu kan. Nah, lalu dibalikan lagi ke vena, dari vena ke atrium kiri, terus ke ventrikel kanan, terus dia pompa lagi ke seluruh tubuh. Gitu. Nah, terus membahas jantung kita bahas juga lokasinya. Jadi lokasi jantung itu dia ada di kalau kita pakai kosta kita tuh di sini ada di ICS 2 ya. ICS 2. Nah, ICS 2 ya. Ada di ICS 2. Lalu yang di bagian sini tuh ada di bentar, di sini tuh ada di 1, 2, 3, 4, 5. Ada di ICS antara ICS 5 ya. Di sini ada ICS 5 mid clavicularis. Mid clavicularis itu di tengah-tengah clavicular. Jadi clavicular di sini, nah di sini seret gitu. Ini batas jantung ini, tengah-tengah kita sini ini ya. Nah, yang aku jelasin tadi di sini ada atrium, di sini ada ventricle, terus di sini juga ada atrium, di sini ada ventricle. Jadi yang atas namanya atrium, yang bawah namanya ventricle. Nah, kita sedikit membahas anatomi tentang atrium dulu nih.
sebenarnya atrium ada dua, tapi karena eh, nanti kalau misalnya aku jelasin yang ini atrium atrium kanan ya. Kalau misalnya aku jelasin atrium sebenarnya nggak terlalu beda. Nah, sama aja komponen-komponennya. Yang pertama di sini ada di bagian atau jantung ada namanya musculi pectinati. Lalu eh, bentar. Di sini ada fossa ovalis. Nah, fossa ovalis itu sebenarnya nanti kalau misalnya kita belajar tentang embrio, em, fossa ovalis itu kita gunakan untuk peredaran darah jantung kita pada saat kita masih bayi. Tuh. Tapi karena kita udah gede, itu nanti di si darah bakal pokoknya terjadi sesuatu yang membuatkan si fossa ovalis itu nanti ketutup gitu. Nah, di sini ada otot juga yang otot halus ini namanya septum interatrial ya. Jadi ini bisa dikatakan pembatas atrium gitu ya. Nah, terus di sini di atas fossa ovalis ini ada kayak lekukan gitu ya, lekukan. Nah, itu namanya limbus fossa ovalis. Jadi darah dari sini nanti dari sini yang ini dari paru ya, paru bakalan dikeluarin dari sini. Jadi dari ini selang warna biru ini atau ini dari vena terus masuk seret gitu kan ke sini lalu akan dimasukkan ke sini. Bisa kalian lihat di sini ada kayak lubang gede ini, nanti darah bakalan masuk ke situ. Nah, kalau misal kalian lihat di sini, ini ada kayak lubang juga. Nah, itu sebenarnya eh darah juga bakal masuk ke situ, tapi fungsinya beda. Kalau misalnya masuk ke sini, ini untuk ke nanti ke paru-paru nih. Ini kan dari arteri seluruh tubuh kan, arteri masuk sini seret, terus bakal masuk ke sini ke ventrikel kanan, lalu ke pulmonal kan. Nah, sedangkan kalau yang di sini itu beda. Nanti dia bakalan diedarkan ke jantung karena jantung sendiri kan pasti membutuhkan darah dan membutuhkan nutrisinya kan. Nah, oke. Langsung saja bercepat ke ventricle. Jadi si ventricle ini emang part-partnya agak banyak ya. Nah, di sini yang pertama ada di sini bisa kita lihat dari sini juga. Terus kita lihat di sini itu ada katup namanya. Nah, katup apa sih? Namanya ada katup tricuspidalis. Lalu sebenarnya di arteri itu juga ada katup ya. Di sini ada katup namanya eh, katup pulmonal gitu. Katup aorta gitu ya. Terus habis itu di ventricle juga yang namanya katup tricuspid di sini ada truk mitral. Nah, ini ada conus arteriosus, dinding halus, ini enggak terlalu maksudnya berpenting ya. Ada crista suprainterventricularis. Nah, di sini bisa kita lihat di katup ini itu kayak misal apa namanya ada yang menarik gitu dia kan ada yang narik gitu itu namanya musculus papillaris gitu eh musculus papillaris itu kalau di ventrikel kanan ada tiga ada ya ada tiga yang namanya musculus papillaris anterior posterior lalu ada papillaris septalis gitu. Nah, fungsinya itu untuk menahan si katup biar nggak eh, kedorong ke belakang gitu kan. Pasti kalau misalnya ada katup tutup gitu pasti ada harus ada yang megang kan biar dia tuh nggak kemana-mana. Nah, ini fungsi dari musculus papillaris ini. Terus yang dipegang oleh musculus papillaris itu apa sih namanya? Nah, yang dipegang ini yang kayak ada jaring-jaring sini ini namanya chordae tendinae ini. Seret, itu namanya chordae tendinae. Nah, di sini ini fungsinya untuk ketika darah masuk ke sini kan ini lubang yang dari tadi masuk, terus lubang seret ini. Ketika darah mau balik kan dia kan kayak seret ini kan. Nah, ke sini. Ketika darah mau balik lagi ke atrium, dia tuh ketutup gitu. Jadi darah nggak bisa balik lagi gitu. Nah, terus di sini nanti bakal didorong ke sini ke pulmo ya. Selanjutnya eh ada katup jantung. Kita kan tadi sedikit bahas jantung. Jadi jantung itu sebenarnya ada bagian pentingnya itu ada atrium, ventricle, dan juga ada katup.
Jadi ketika darah itu masuk ke atrium, misalnya dari atrium kanan dari seluruh tubuh terus ke atrium kanan, terus nanti ke ventrikel kanan, nah itu nanti bakalan masukin lagi kan ke paru-paru. Nah namanya di sini ada katup pulmonal gitu. Nah jadi di sini dilihat ini ini namanya katup pulmonal gitu. Yang paling depan, yang paling depan ada katup pulmonal, yang ke belakang ada katup aorta, dan ini ada trikuspid, ini trikuspid, terus ini bikuspid gitu. Kenapa dinamakan trikuspid? Karena di sini bisa kita lihat ada tiga, satu, dua, tiga. Terus ini ada bikuspid, ada satu dan dua. Nah, di katup ini tuh fungsinya untuk mencegah gitu, darah bisa masuk lagi ke ruangan sebelumnya. Jadi kan ada empat ruangan kan dia, kayak ruangan ini. Nah, ketika darah udah masuk ke ruangan yang lainnya, dia tuh nggak bisa lagi balik. Dia tuh nggak bisa lagi balik ke ruangan sebelumnya karena ada yang mencegah namanya ini valva atau katup gitu ya. Nah, si katup ini bakal mencegah darah buat balik lagi ke jantung, ke ruangan sebelumnya gitu ya. Nah, di sini ada empat, ada valva truncipulmonalis, valva aortae, lalu di sini ada valva atrioventriculis yang tiga tadi, lalu ada valva atrioventricularis. Oke, lanjut ke kelistrikan jantung. Jadi jantung itu sebenarnya bisa terpompa karena adanya kelistrikan gitu. Jadi jantung eh, ini kan terdiri otot kan. Nah, otot yang nantinya bakal berdetak-detak gini terus. Jadi dia tuh kayak berdetak-detak terus gitu kan. Nah, itu kenapa bisa berdetak terus-menerus? Karena di sini ada yang namanya kelistrikan jantung. Jadi kelistrikan jantung itu eh, yang membuat jantung itu berdetak gitu ya. Yang pertama di sini ada di bagian atrium. Bagian atrium itu namanya atrium kanan ya ini. Namanya nodus sinoatrial. Nah, nodus sinoatrial ini kelistrikan jantung utama kita. Di sini ada dari 80 milivolt kalau tidak salah ya sampai 100. Lalu di sini ada nodus atrioventricularis. Jadi dari nodus nodus SA ya yang bisa kita sebut sinoatrial nanti bakalan dialirkan ke sini ke menuju ventrikel ya nanti ke nodus nodus atrioventriculis atau nodus AV. Nah, di nodus AV nanti ada yang dilanjutkan lagi ada yang namanya bundle His. Nah, jadi bundle His nanti bakalan nyalurin lagi ke yang namanya eh bundle His itu nanti bakalan terpecah menjadi dua, yaitu crus sinistrum dan crus dextra. Nah, terus lalu dilanjutkan lagi ke yang namanya di sini serabut Purkinje. Bisa dilihat di sini ada serabut-serabutnya, itu namanya serabut Purkinje. Dan fungsinya untuk menyalurkan kelistrikan jantung. Kalau misalnya kita lihat di anatomi sebenarnya nggak, ini nggak ada ya, tapi aku cuma mau jelasin kalau jantung itu bisa berdetak karena adanya kelistrikan. Kelistrikan di sini dari sekitar 80 sampai 100 di sini 60 sampai 100, 60 sampai 100 di sini 40 sampai 60, lalu di sini 20 sampai 40 gitu. Maka dari itu Enodus SR kan tadi 60 sampai 100. Jadi ini paling besar dan menjadi kelistrikan utama jantung. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa aku sampaikan. Mungkin banyak kurangnya. Kalau misal eh, ada yang mau dibenarkan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.